Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar bahasa Korea dari basic atau dari nol atau dari dasar banget ya. Yang pengen belajar bahasa Korea, ya silahkan mengikuti video ini. Tapi saya yakin teman-teman subscriber di channel Korea lagi bahasa Koreanya sudah jago-jago ya. Jadi kalau yang sudah jago ya mungkin ini di luar kepala ya. Untuk nulis Hangul, aturan pengucapan dan lain-lain saya yakin itu ya. Karena hampir semuanya sudah atau mau ujian EPS topik berarti sudah siap. Kalau mau ikut ujian EPS topik berarti sudah matang. Tapi kalau misalkan berencana mau daftar ujian EPS topik tahun depan, tentunya boleh menonton video ini. Nah, jadi yang saya bahas yaitu dari dasar banget teman-teman, dari nol ya yang pengen belajar bahasa Korea. Nah, jadi huruf Korea itu namanya huruf Hangul ya. Huruf Korea terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan. Tetapi masing-masing vokal ataupun konsonan tidak dapat berdiri sendiri atau berbunyi sendiri. Untuk dapat membunyikan ataupun menuliskannya harus digabung. Huruf vokal dan konsonan harus digabung. Nah, kemudian komponen huruf Korea yaitu yang pertama ada 10 vokal dasar. Kemudian 14 konsonan dasar. Kemudian 5 konsonan rangkap, 11 vokal rangkap, 7 konsonan akhir, 11 konsonan akhir kompleks atau konsonan ganda. Nah, apa saja sih huruf vokal dasar itu? Nah, ini dia. Huruf vokal tunggal atau vokal dasar. Bunyinya yaitu A, Ya, O, Yo, U, Yu, I. Ada 10 ya. Ulangi lagi. A, Ya, O, Yo, U, Yu, I. Ada 10 vokal tunggal atau vokal dasar. Kemudian ada vokal rangkap. Nah, vokal rangkap itu bunyinya Y, Wa, Wae, We, Wo, We, Wi, Oi. Nah, ini dia. Huruf Hangulnya di atas ya. Ini hubungan dari huruf bunyi AE, hurufnya A dan I. Y, Wa, We, Wo, We, Wi, Oi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vokal rangkap. Nah, nanti setelah ini saya jelaskan cara penulisannya ya. Sekarang saya jelasinnya cepat aja ya. Nah, ini dia penulisannya ya. Penulisan vokal dasar huruf A. Nah, huruf A. Huruf 0 dan A. Nah, teman-teman mohon maaf kalau tulisannya agak jelek, memang susah sekali nulis pakai pensil menggunakan keyboard. Teman-teman nanti bisa dilatih menggunakan kertas dan ditulis dan diusahakan serapih mungkin mengikuti contoh yang sudah ada. Kalau saya nulis jelek teman-teman, kalau pakai ini. Nah, kemudian iya. Nah, nolnya jangan hilang 2 kali. O. Nah, seperti ini. Yo. Nah, kemudian O. Yo. U. Yu 2 kali. Up. I. Nah, teman-teman yang mau menulis huruf Hangul, huruf vokal ataupun konsonan, silakan nyari di internet ya.
dari manapun sumbernya atau di buku, kemudian belajar ditulis serapih mungkin, mengikuti contoh yang sudah ada. Ya, kalau baru pertama kali nulis, ya wajar tulisannya jelek. Tapi kalau 3 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali nanti jauh akan lebih berbeda dari tulisannya. Semakin lama kita nulis, nanti juga akan semakin rapi. Jadi tidak apa-apa kalau masih dasar banget, masih awal, tulisan Hanggelnya jelek, nanti lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, tulisannya akan bagus sendiri. Nah, ini untuk drill nulis ya. Terus saja diikutin ya. Nanti lama-lama juga jari atau tangannya lemes ya untuk menulis Hangul ini, tidak kaku. Nah, ini terus ditulis. Nah, kemudian ini adalah konsonan dasar atau konsonan rangkap. Saya cepat aja jelasinnya. Nah, ini lambang giuk, ini lambang niun, ini lambang digut namanya, ini riul, ini mium, ini biup, ini siot, ini ngiung, ini jiut, ini kiuk, ini tiut, ini piup, ini hiut ya. Jadi ada 14 konsonan dasar dan 5 1 2 3 4 5 konsonan rangkap. Kiuk, niun, digut, riul, mium, biup, siut, ngiung, ciut, ciut, kiuk, tiut, piup, hiut, sang kiuk, sang digut, sang siut, sang biup, sang jiut. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini pengucapan. Apabila huruf giuk diletakkan di awal, bunyinya G atau K, itu sama. Apabila di tengah, itu berbunyi G. Apabila di bawah, berbunyi K. Kemudian huruf niun, ini netral ya. Nggak ada perubahan bunyi. Mau di awal, di tengah, maupun di bawah, bunyinya sama. Nah, kemudian huruf digut, apabila di awal berbunyi D atau T itu boleh pengucapannya. Kemudian di tengah atau akhir berbunyi D. Dan di bawah yaitu berbunyi T. Nah, saya contohkan saja langsung supaya tidak bingung. Nah, contoh, kenapa huruf N itu bunyinya sama? Nah, ini. Nan. Bunyinya mau di awal N, mau di akhir N. Ya. Sama. Nah, kemudian yang ketiga digut. Nah, ini kita tulis di akhir. Ini yang pertama bisa D, bisa T dibacanya. Ini A, ini D. Jadi dibacanya bukan dat, tapi dat ya, karena yang bawah ini, yang digut ini bunyinya sudah berubah jika posisinya berada di bawah. Jadi dat ya, dat atau tat ya. Dibacanya dalam bahasa Koreanya. Oke, mana lagi? Nah, ini ya, jiut ya. Apabila di awal huruf J, di tengah atau akhir huruf J, ya, di akhir huruf T, sama saja ya. Memang harus hafal dulu ininya, baru nanti pengucapannya bisa. Ini pengucapan di awal, tengah, akhir maupun di bawah. Memang harus hafal sih. Kalau nggak hafal susah. Nah, nanti teman-teman silahkan diperdalam lagi. Makanya saya menyarankan belajar bahasa Korea itu harus dengan guru, ya, tidak bisa melalui ya belajar sendiri ya. Kalau belajar sendiri, kalau ada kendala mau nanya ke siapa gitu. Tidak ada yang bisa sharing. Terkecuali mungkin punya teman yang jago atau pintar bahasa Korea, bisa ditanya. Atau bisa juga belajar dari teman yang pintar bahasa Korea. Ya, intinya perlu guru, perlu pendamping, perlu mentor. Kalau belajar sendiri susah. Nah, ini konsonan dasar. Ini juga ditulis ya, belajar, ditulis rapih mungkin. Ya, mengikuti contoh yang sudah ada terus. Nanti lama-kelamaan akan rapih tulisannya.
Nah, ini juga sama terus. Nanti nulis 5 kali, 10 kali nanti juga akan rapi. Nah, ini ya sama, ini latihan nulis kalau ini. Nah, ini juga sama, ini tulisan yang digabung, huruf konsonan. Ini ga. Nah, ini diikutin aja. Ini sekali lagi maaf saya tulisannya jelek karena susah nulis menggunakan pensil, menggunakan keyboard, menggunakan mouse. Jadi yang 00 itu diganti nih teman-teman, diganti huruf giuk. Nah, ini juga sama ya. Terus saja ditulis biar rapih, biar lemes jarinya, biar semakin lama nulis semakin rapih. Nah, ini huruf vokal rangkap ya. Ini sama juga ya. Terus ditulis. Nah, modul ini biasanya yang saya pakai ngajar teman-teman ya. Terus nah, terus aduh. Oke. Terus ya, di drill, nulis terus. Nah, ini juga sama ya. Nah, kemudian ini ada bacim atau konsonan akhir, ada konsonan kompleks juga ya. Ada bacim tunggal, ada bacim kompleks. Nah, ini giuk dibacanya K, ini niun dibacanya N. Ini digut dibacanya T. Huruf digut itu yang dibaca T, digut, siut, sang siut, jiut, ciut, tiut, hiut. Ini semua dibaca T ya. Ini juga sama. Huruf kiuk, sang kiuk dibacanya K. Contoh, biok, buwok, bak, ini dibaca K semua. Ini nun, ini san, ini mun. Kemudian ini dibaca T ya, bukan goda, berarti kota dibacanya ya. Ini bukan najda, tapi nada, karena berubah hurufnya menjadi T. Kemudian ini juga sama, bukan usda, tapi utta ya dibacanya. Kot, mit, ini semua dibacanya T, huruf-huruf yang ini. Nah, ini riul dibaca L ya. Sal, dal, mal, nal dibaca L. Ini mium ya dibaca M, bom, bam, omma. Kemudian huruf biup sama piup dibaca P, jip, ip, murup. Kemudian huruf ngiung dibaca eng ya atau ng, eng, pyongwon, gong, changmun. Nah, ini adalah bacim kompleks yang akhirannya 2. Nah, riul sama giuk dibacanya K ya. Niun sama jut dibaca N. Niun sama hiut dibaca N. Biup sama siut dibaca B ya. Riul sama mium
R-nya lebur, jadi M yang kuat bunyinya. Riul sama hiut hanya jangan dibaca, tapi R-nya yang dibaca. Ya. Kemudian riul sama tiut, riulnya yang dibaca. Riul sama siut, riulnya yang dibaca. Kiuk sama siut, kiuknya. Riul sama biup, biupnya. Contoh. Nah, jangan dibaca ilekda, ya ini salah meskipun bawahnya seperti ini, ilekda. Ini jangan teman-teman, saya juga ketawa bacanya kalau gitu. Ya, tapi dibaca ikda, ya. Kemudian Anda bukan anjda, ya, Anda. Kemudian manhda, nggak usah dibaca, hanya N-nya aja dibaca, manda. Kemudian biup sama siut bukan obsda, tapi opda. Ininya saja, satu saja yang dibaca. Kemudian yodol, yodol dibacanya. Jolmda, jangan, jomda dibacanya. Silhda, tulisannya begitu ya, silda dibacanya. Nah, ini juga sama nih, ya, malda, ya, halda, ya, halda, menjilat. Nah, gol, kemudian mok, meskipun ini kiuk sama siut ya, moks enggak, tapi dibaca mok. Kemudian yapda, nah, tulisannya kan yalbda, tapi dibacanya yapda. Nah, kemudian aturan pengucapan. Aturan pengucapan. Di dalam kalimat bahasa Korea, antara penulisan dan pengucapan suatu tidak sama. Apabila pada penulisan bacim diikuti dengan konsonan ngiung, maka pengucapan bacim tunggal tersebut dipindahkan untuk menggantikan ngiung, ya, atau gong, ya. Iboyo, dibacanya iboyo. Dadeseo, dibacanya dadeseo. Kemudian apabila pada penulisan bacim kompleks diikuti konsonan ngiung, maka pengucapan hanya bacim yang paling belakang saja yang dipindahkan menggantikan ngiung. Contoh, obsoyo, dibacanya obsoyo. Ilgoyo, ilgoyo, ilgoyo dibacanya ya. Kemudian apabila pada penulisan bacim biup diikuti konsonan niun, maka pada pengucapan bacim biup diucapkan menjadi bacim M. Ini kan tulisannya gamnida, gapnida, maka dibacanya gamnida. Jadi biupnya berubah jadi mium, gamnida, bukan gapnida, tapi gamnida. Kemudian ini sapnida, tapi diucapkannya samnida. Samnida, gamsa hamnida. Samnida. Nah, kemudian yang keempat, apabila pada penulisan bacim hiut diikuti konsonan gong, maka bacim hiut tidak perlu diucapkan. Ini kan contohnya johda, berarti joda dibacanya ya. Silhoyo, sirhoyo, siroyo, siroyo dibacanya ya. Jadi hilang ya. Apabila konsonan akhir di gut, tiut bertemu vokal i, maka awalan tersebut berbunyi ciut, ciut di posisi pelengkap. Memang agak bingung nih teman-teman. Kalau baru dasar banget ya. Gati, tapi gaji. Midadi, midaji dibacanya ya. Dua lagi tanggung. Apabila konsonan akhir niun, riul, mium, gong bertemu konsonan awal h, hiut, maka konsonan awal tersebut tidak berbunyi dengan kuat. Enheng, eneng, ya. Anyong hi,
Anyongi. Anyongi. Nah, dulu ini kecil banget teman-teman. Kalau yang baru belajar bahasa Korea dengan yang ek, ini pasti dibacanya enheng, ada tulisan begini nih. Nah, tapi kalau dibacanya eneng, ini wah ini udah Korea ini. Kalau masih awal-awal banget baru sampai Korea dibacanya enheng. Tapi kalau udah dibaca eneng atau manon itu udah pasti orang tersebut pernah belajar bahasa Korea. Keciri teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir nomor 7, apabila konsonan akhir niun bertemu dengan konsonan riul, maka begitu juga sebaliknya konsonan akhir berbunyi riul. Yonrak, salah teman-teman. Pengucapannya yolak, jadi double L. Solnal. Nah, solnal ini hari raya Korea. Solal, jadi dibaca L-nya double. Nah, teman-teman, saya video ini buatnya panjang ya, mungkin 1 jam lebih. Nah, ini adalah angka Sino Korea. Angka Sino Korea adalah angka yang berasal dari serapan bahasa Cina. Awalnya bahasa Cina. Ini bunyinya il, i, samsa, oyuk, cil, pal, gusip. Il itu 1, i itu 2, sam itu 3, sa itu 4, o itu 5, yuk itu 6, cil itu 7, pal itu 8, gu itu 9, sip itu 10. Nah, bagaimana dengan 11? 10-nya kan sip ya bunyinya. 1 apa? Il, berarti sip il. 12 apa? Sip i ya. 13 sip sam. Jadi 10 dan 3. 14 10 dan 4. 15 10 dan 5. 10-nya apa? Sip. 4-nya apa? Sa. Jadi sip sa. Kemudian 15, 10-nya sip, 5-nya o, sip o. 16 sip yu, 17 sip cil, 18 sip pal, 19 sip gu, dan 20 isip. Nah, 2 kan i, 10 kan sip, jadi isip. Nah, sekarang 30, ya, 3-nya apa? Sam, 10-nya apa? Sip, berarti sam sip. 40 sasip, 50 osip, 60 6-nya yuk, 10-nya sip, gabungin yuk sip, 70 cilsip, 80 palsip, 90 gusip, 100 jangan dibaca sip-sip, salah, tapi bek ya. 1000 con, 10.000 man ya. Kemudian 100.000. Nah, 100.000 10.000 dengan 10 ya, 10.000 dengan 10 berarti sipman ya. 10 sama 10.000, sorry. Ya, 10-nya sip, 10.000-nya man, sipman. Nah, kemudian 1 juta ya. 100 dengan 10.000, berarti 100-nya back, 10.000-nya man, sipman. Kemudian 10 juta conman ya. Con itu 1.000 kali 10.000. Berarti 10 juta conman. Kemudian 100 juta ok ya. Nah, ini ya. Il i sam sa oyuk cil pal gu sip ya. Oke. Ocon beksip con beksip. Ini man ya. Ini nanti saya jelasin setelah penggunaan angka Sino ya. Nanti teman-teman yang bisa apa ya istilahnya mah bilangan Sino atau huruf, nah nanti silakan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian ini penggunaan angka Sino Korea. Penggunaan. Jadi ada 10 penggunaan angka Sino Korea. Yang pertama digunakan untuk jumlah bulan, nomor seri, mata uang Korea, jumlah porsi makan, tahun, menit, bulan, minggu, hari, tanggal, jam, dan lantai.
Jumlah bulan. Ini bahasa Koreanya gewol, ya. Kemudian nomor seri bon. Mata uang Korea adalah won. Jumlah porsi makan inbun. Tahun nyon. Menit bun. Bulan wol. Minggu ju. Hari tanggal il. Jumlah lantai ceng. Contoh langsung ya. Jumlah bulan kan gewol. Lamanya, ini lamanya. Kalau 5 bulan, 5-nya O. Tambahin aja belakangnya, gewol. Berarti O gewol. 5 bulan. 5-nya O. Tambahin belakangnya, O gewol. Nah, kemudian kalau nomor seri, tambahkan belakangnya gon. Ini ditambahkan di belakang semua ya. Semua ini tambahkan di belakang. Nah, ini gong, i, ile. Nah, ini kalau strip. Pal, gu, cil, o, cil, yuk, sam. Bon, jangan lupa. Bon, tulis. Nah, kemudian mata uang Korea won 8.900. Pal chon gubek kon, ya, won, jangan lupa ditulis belakangnya. Nah, 5 porsi, 5-nya kan O, tambahin. Kalau porsi makan tambahin inbun, O inbun. Kemudian tahun 2008. Tahun kan nyon, ya. Kemudian 2008 Ichon Palnyon. Nah, ini dia. Jangan sampai hilang belakangnya. Kemudian 35 menit. 35-nya apa? Samsip O. Samsip O. Tambahin belakangnya bun. Nah, betul, baru. Kemudian bulan Oktober, ya. Bulan kan wol, ya. Kemudian Oktober itu bulan 10, Sipwol, tapi huruf biupnya nggak usah ditulis, bunyinya Siwol, ya, Siwol. Kalau mau ditulis juga boleh, nggak ngaruh ya. Sipwol, ini pengucapan saja. Sipwol. Kemudian 1 minggu, Ilju. Minggu itu ju, ya. 1 itu ilju, 1 minggu. Kemudian tanggal 27. 27-nya yaitu 2-nya I. 27 sipcil il. Isipcilil. Tanggal 27. Ya. Jangan lupa belakangnya ini tulis. Lantai 63. Lantai itu ceng, jumlah lantai. Kemudian 63 yuksipsam. Yuksipsam ini 63, tambahin belakangnya ceng. Yuksipsam ceng, berarti lantai 63. Nah, ini teman-teman, kalau tadi adalah untuk angka sino ya. Angka sino berbeda dengan angka asli. Ya, penggunaannya juga sama, pengucapannya juga beda. Penggunaan sino dengan angka asli itu beda pengucapan dan fungsinya. Bukan sama ya, relat. Jadi beda. Nah, ini tadi angka sino nih. Il, i, samsa, oyuk, cilpal, gusip. Kemudian penggunaannya. Kemudian ini yang angka asli. Ya. Angka asli itu satunya bukan il, tapi hana atau han. Nomor 2 dul atau du. Nomor 3 set atau se. 4 net atau ne. 5 dasot. 6 yosot. 7 ilgop. 8 yodol. 9 ahop. 10 yol. Ya. Hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Sampai 10. Hafalin dulu sampai 10. Kalau sudah hafal baru ke 11. Ya, 10 kan yol. Ingat, 10 yol ini. Nah, 10-nya yol. Kemudian bagaimana dengan 11? Berarti yolhana atau yolhan. 12, yoldul atau yoldu. Kemudian 13, yolse.
14 yol ne, 15 yol dasot, 16 yol yosot, 17 yol ilgop, 18 yol yodol, 19 yol ahop, 20 semul atau semu. Nah, 30 baru beda. Soren, 40 mahen, 50 swin, 60 yesun, 70 ilhen, 80 yoden, 90 ahen, 100 bek, 1000 con, 10.000 man, bek con man. Nah, ini adalah huruf asli teman-teman. Nah, kemudian bagaimana peruntukannya? Huruf asli itu ada 18 peruntukan huruf asli Korea. Yang pertama untuk jumlah buah atau unit, ini yang bukan mesin. Nah, kalau jumlah kendaraan ini yang bermesin, kemudian jumlah mangkok, jumlah ekor atau binatang, jumlah botol, jumlah orang, jumlah buku, umur, jam, waktu, jumlah gelas atau cangkir, kuantitas waktu, jumlah tangkai bunga, jumlah lembar helai, sepasang sepatu atau kaos kaki, sepasang pakaian, sepasang bangunan atau rumah, jumlah bungkus. Nah, oke, Pak, kok ribet banget belajar bahasa Korea ya? Ya emang bukan belajar bahasa Korea aja, belajar bahasa asing semuanya emang perlu waktu teman-teman. Tapi kalau sudah hafal, sudah biasa itu nanti akan enak dan terasa lebih gampang. Kalau yang baru pertama-tama ya mungkin agak kesusahan karena beradaptasi dengan huruf selain huruf abjad bahasa Indonesia. Kok susah ya kayaknya belajar bahasa Korea? Ya saking aja nggak mau berusaha gitu. Kalau dibelajari ya pasti bisa nanti. Nah, contoh jumlah buah atau unit ini yang non mesin. 4 buah apel. Buah apel itu sagwa. Nah, 4 itu ne. Ini 4 nih. Jangan lupa belakangnya G. Ini akhiran. Jadi sagwa nege, 4 buah apel, sagwa nege. 5 buah apel sagwa dasot g. Ya. 6 buah apel, sagwa yosot g. Dan seterusnya. Nah, kemudian jumlah kendaraan atau mesin. Ini jangan lupa D ya. Ini D, tandain dulu. Paling akhir, pokoknya ini semua kalau sudah selesai kalimatnya ditulis di paling akhir. 3 buah mobil ya. Jadi dibalik mobilnya dulu ya, baru angkanya. Nah, mobil adalah jadongca. Kemudian 3 adalah C, D. Jadongca C, D. 3 buah mobil. 2 mangkok mie. 2 mangkok mie. Jangan lupa geretnya taruh di paling belakang. Ya. Kemudian mie ya, naengmyeon atau ramyeon. Ini naengmyeon ini mie dingin ya. Naengmyeon du geret ya. 2 mangkok mie. 6 ekor kucing. Kucing adalah goyangi. 6 adalah yosot. Jangan lupa belakangnya ekor atau binatang itu mari. Ya. Goyangi yosot mari. 6 ekor kucing. Kemudian selanjutnya yaitu byong, botol. Contohnya 3 botol bir. Bir itu mekju. Mekju, 3 itu se. Botol itu adalah byong. Mekju se byong. Bagaimana dengan cola? 3 botol cola. Berarti cola se byong. Misalkan 3 botol susu. Susu uyu se byong. Gitu ya teman-teman. Kemudian jumlah orang. Ini sama boleh. Saram juga boleh. Myong juga boleh. Bun juga boleh. Semuanya bisa dipakai. 15 orang. 15 adalah yoldasot. Myong. Atau bun ya. Lebih halus sih bun.
Kalau Saram ya untuk pengucapan yang sebaya ya, seumuran ya. Atau Myong, kemudian Bun ini halus ya, untuk lebih ke orang yang usianya di atas kita pengucapannya. Kemudian jumlah buku. Guan, 8 buku. Buku adalah cek ya. 8 adalah hyodol. Guan jangan lupa ditulis paling belakang. Jadi cek hyodol guan, 8 buah buku. Kemudian umur adalah sal, umurnya 20 tahun. 20 adalah semul, tapi jangan dibaca L-nya, semu. Kemudian sal, jangan lupa belakangnya ditulis semusal. Kemudian jam 12. Nah, yodolsi, yoldusi ya. 12 adalah yoldu, jam adalah si, yoldusi. Kalau jam 10 ya yolsi. Kalau jam 11 yoransi ya. Kemudian jumlah waktu atau sigan, jumlah lamanya waktu. 2 jam lamanya, misalkan di perjalanan. Berarti 2 itu du. Sigan lamanya waktu, du sigan. Du sigan golyoyo, memakan waktu 2 jam. Nah, kemudian 4 cangkir kopi. Ya, cangkir atau gelas adalah jan bahasa Koreanya, ya. 4 cangkir, kopi ne jan, ya. Kopi sama, 4 adalah ne. Kemudian cangkir atau gelas jan, kopi ne jan, ya. Uyu ne jan, 4 gelas susu, ya. Jus ne jan, 4 gelas jus, ya. Kemudian kuantitas waktu adalah bon, 5 kali dasot bon, 6 kali yosot bon, ya, 7 kali ilgop bon, ya, 8 kali yodol bon, 9 kali ahop bon. Kemudian jumlah tangkai bunga songi, 3 tangkai bunga. Bunga itu adalah kot. C 3 songi ya. Kot se songi, 3 tangkai bunga. Nah, songinya ini untuk penggunaan jumlah tangkai bunga. Kot se songi. 2 lembar tiket. Tiket adalah jang helai atau lembarnya jang ya. Kalau tiketnya itu pyo. Pyo du jang, 2 adalah du. 2 lembar tiket ya. Pyo dujang. Kemudian sepasang sepatu kaos kaki itu kyole. Kemudian contohnya 2 pasang sepatu. Kudu ne kyole ya. Kudu itu sepatu kulit atau pantopel ya. Kalau sepatu olahraga undonghwa. Salah nih, bukan ne. Kalau 4 ne, kalau 2 berarti du. Du kyole. Kudu du kyole, bukan 4 ya. Kalau 4 baru ne, ne kyole. Nah, begini dia. Kalau 2 du kyole. Kudu du kyole, 2 pasang sepatu. Kemudian sepasang pakaian bol. 1 pasang pakaian, pakaian adalah ot. 1 adalah han. Bol ini pasang pakaian. Ot hanbol, 1 pasang pakaian. Berarti 2 pasang pakaian, berarti ot du bol. Ya, 2 pasang pakaian. Kemudian jumlah bangunan atau rumah C, 2 rumah. Jeep du C. Ya, rumah adalah jeep, 2 adalah du, kemudian C. Jangan lupa untuk akhiran menyebutkan jumlah bangunan atau rumah. Kemudian jumlah bungkus adalah gap ya. 1 bungkus rokok. Rokok adalah dambe. 1 adalah han. Kemudian jangan lupa jumlah bungkus adalah gap. Dambe han gap, 1 bungkus rokok. Nah, teman-teman silakan diisi nih. Nanti dilengkapi. Nah, ini dia.
diisi ya. 5 buah mobil. Ya, mobil adalah jadongca. Aduh. Jadongca. Ya, dasot D berarti ya. Nah, kalau bukan mesin G ya. Kalau mesin adalah D ya. Tuh, lihat. Nah, jadongca dasot D. Nah, ini dia ya. 5 buah mobil jadongca dasot D. Buku adalah guan. Botol bir biong. Nah, silakan ditulis. Nah, kemudian ini contoh penggunaan waktu. Ojon ini AM. Ohu ini PM. Jadi ojon ini dari pukul 00 sampai 11.59. Nah, kemudian dari 12 siang ya, 12.01 sampai 23.59 pakainya Ohu. Kayak bahasa Inggris itu AM PM. Nah, contoh nomor 6. Ojon berarti AM ya. Dasot berarti 5. Si jam 5. Sasibun ini 40. Berarti AM jam 5 40 menit. Berarti jam 5 40 menit pagi ya. Pagi. Nah, pagi. Nah, kemudian Ohu. Ohu ini PM. PM. Nah, kemudian Yosotsi berarti jam 6. Dasot Yosotsi. Sip Obun berarti Sip O 15 menit. Menit ya, berarti jam 6.15 menit PM karena Ohu. Kemudian mana lagi? Yang ketiga ya, atau nomor 8. Ini ojon sama, ini AM juga. Kemudian yodol, ilgop yodol jam 8 berarti. Isip obun ya, isip I adalah 2. Sip O berarti 25 menit. Berarti pagi jam 8 25 menit. Kalau OSIP berarti 50 ya. Kalau SIP O itu 15. Kalau OSIP tergantung kalimat depannya aja. Ya, SIP O berarti kan 10 dan 5. Kalau OSIP berarti 5 dan 10. Nah, ini terus. Nah, kemudian lanjut. Oh, sorry. Ini modul punya saya nih, selain materi juga ada latihan-latihannya ya. Langsung latihan-latihan. Nah, kemudian Munbob atau tata bahasa Korea. Munbob atau tata bahasa Korea. Nah, susunan kalimat dalam bahasa Korea, kalau bahasa Indonesia kan subjek, predikat, dan objek, teman-teman ya. Kalau Korea itu dibalik ya, subjek, predikat, dan objek. Kalau Korea itu subjek, objek, predikat. Kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Tapi Korea itu subjek, objek, predikat. Nanti kita jelaskan. Nah,
Kemudian nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah kursi. Ijae igoshi ijaimnida. Igoshi ini ya. Igoshi, ija itu kursi, imnida itu adalah. Ini adalah kursi. Nah, kemudian yang kedua, murid belajar bahasa Korea. Ya. Murid adalah hakseng, ya. Kemudian dibalik nulisnya ya, bahasa Korea adalah Hangukmal. Kemudian belajar Gongbuhamnida. Jadi jangan ditranslate mentah-mentah bahasa Indonesia kok dalam bahasa Korea ya, jadinya jelek. Kalau murid misalkan murid belajar bahasa Korea, murid berarti hakseng. Belajar bahasa adalah Gongbuhamnida. Kemudian bahasa Koreanya adalah Hangukmal. Jadi nggak enak. Tapi dibalik ya. Nah ini murid bahasa Korea belajar. Nah gitu caranya ya. Murid bahasa Korea belajar. Tapi bahasa Koreanya bukan begitu. Murid belajar bahasa Korea. Nah, dari belakang dulu nih. Hakseng itu murid. Kemudian langsung ke belakang dari sini. Nah, Gongbuhamnida. Nah, belajar, baru habis dari sini ke depan atau ke tengah. Bahasa Korea. Caranya begitu ya. Subjek, predikat, dan objek. Objeknya itu adalah posisinya di tengah. Jadi habis dari depan langsung ke ujung, ke belakang bacanya. Ke sebelum titik ini. Ya. Nah, kemudian membuat kalimat bahasa Korea. Ini subjek, keterangan waktu dan tempat, objek, predikat. Kalimat cara mengartikan bahasa Korea, subjek, predikat, objek, keterangan tempat, dan waktu. Nah, ini adalah akhiran predikat untuk kata benda adalah bukan ibnida ya, tapi imnida dibacanya. Meskipun akhirannya biub. Nah, adalah akhiran predikat untuk kata benda dalam bentuk pernyataan formal. Adalah contoh. Igoshi eijaimnida. Igoshi adalah ini ya. Eija kursi, imnida adalah. Ini adalah kursi. Kegoshi ceksang imnida. Kegoshi ini itu artinya ya. Ceksang ini meja, imnida ini adalah. Itu adalah meja. Untuk pernyataan imnida, bagaimana kalau imnika ini udah jelas dikasih question mark atau tanda tanya ya. Ini kalau ada tanda tanya pasti pertanyaan. Adalah akhiran predikat untuk kata benda dalam bentuk pertanyaan formal. Artinya apakah? Contoh. Igoshi ijaimnika, apakah itu kursi? Nah, jawab aja ne atau anio. Kalau ne berarti betul. Kalau anio berarti salah. Igoshi ini. Eija kursi. Imnika apakah? Ingat, kalau imnida ini adalah, ya. Kalau imnika itu apakah? Nah, ini dia. Saya lingkarin. Imnida adalah, imnika apakah? Igoshi ijaimnika. Ini adalah kursi. Kemudian igoshi ya. Jangan dibaca T ini. Kemudian jangan dibaca gegoti, berarti gegosi. Nah, jadi S-nya masuk ke samping ini nih. Ininya hilang nih. Gegosi ceksangimnika, apakah ini meja? Ya. Kalau iya berarti ne. Kalau salah berarti anio. Nah, ini nanti
ada beberapa kosakata ya, kosakata kata benda. Ini palu, ini mangci, ini lemari baju, ini ojang ya. Kemudian ini sonpunggi, otobai dan lain-lain ya. Ini beberapa kata benda ya. Ini banyak ya, kata benda ini harus hafal banyak. Nah, ini tempat ya, tempat. Tapi sebelum ke tempat ini ada gabang. Gabang ini tas ya. Gabang imnida adalah tas. Gabang imnika apakah tas? Nah, gitu. Ini jelas nggak teman-teman? Gambarnya ya. Ini ada kandang babi kayaknya nih. Kandang babi, kemudian ini rumah sakit, ini kantor pos ya, ini perpustakaan, ini tempat belanja, ini pom bensin, ini tempat informasi, ini ruang kelas atau perpustakaan ya. Nah, ini juga sama tempat isi bensin, ini halte bus, ini isi bensin, ini bank, ini tempat tidur, ini kantor polisi, ini kantor pemadam kebakaran, ini bioskop, ini universitas, kalau tidak salah ini di dalam subway ya, ini kereta, ini apotek. Nah, ini salon ya, Myeongsil, ini ruang kelas, ini pasar, ini stasiun ya, dalam stasiun atau tempat informasi, kurang jelas gambarnya. Nah, kemudian ini bengkel, ini makelar tanah, ini kantor pos, ini juga perpustakaan atau toko buku ini. Nah, ini kandang ayam, oh ya, ini kandang babi. Ini kandang babi nih, ini kandang ayam. Ini bengkel. Kalau ini pabrik ya, ini pabrik, ini bengkel, ini ruang kelas, ini sedang belajar ini. Oke ya, ini tempat ya, tempat-tempat umum. Nah, ini nanti dibikin imnida sama imnika. Pernyataan dan pertanyaan. Contoh, wajangsil ini WC. Berarti wajangsil imnida. Imnida. Wajangsil imnida. Ini adalah WC. Bagaimana pertanyaannya? Berarti wajangsil imnika. Tinggal dibalik-balik aja. Kudu, sepatu kulit pantopel. Kudu imnida. Kudu imnika. Bihenggi, pesawat. Bihenggi imnida. Bihenggi imnika. Nah, kemudian jajongo, sepeda. Jajongo imnida. Jajongo imnika. Sonpunggi, kipas angin. Ya, sonpunggi imnida. Sonpunggi imnika. Cek buku, cek kimnida. Cek kimnika. Kemudian kot, bunga. Kot timnida. Kot timnika. Usan, payung. Usan nimnida. Usan nimnika. Yonpil, ini pensil. Yonpil nimnida. Yonpil nimnika. Cangmun, ya, jendela. Cangmun nimnida. Cangmun nimnika. Dibalik-balik aja. Tambahin imnida dan tambahin imnika untuk pernyataan dan pertanyaan. Nah, kemudian ini juga sama latihan ya, tapi harus hafal dulu kata bendanya teman-teman. Itu adalah tas ya, gegosi tasimnida, igosi tasimnida ya. Misalkan itu adalah tas. Ini kan igosi, itu kan gegosi ya, adalah tas. Gegosi
Gabangimnida, 그것이 가방입니까? Gitu. Apakah itu tas? Ya, tas itu gabang. Ya, itu gegos. Gegosimnika, gabang gegosimnika. Gampang ya. Nah, ini dia kata tunjuk. Ini adalah itu adalah tas ya. Igosi gabangimnida. Apakah itu tas? Kegosi gabangimnika. Dia adalah dokter ya. Dia adalah dokter. Apakah itu dokter? Di sini adalah sekolah. Apakah di sini sekolah? Nah, untuk bisa mengisi ini ya semua kita belajar dulu kata di sini. Kata tunjuknya ya. Kata tunjuk. Nah, ini, ke itu, jo itu ya. Itu dekat dan itu jauh. Kemudian kata bendanya igos, kegos, jogot, igot, kegot, jogot. Ibun, isaram, kebun, kesaram, jobun, ya josaram, yogi, gogi, jogi. Di sini, di situ, di sana. Nah, contoh dia adalah dokter. Nah, dia adalah dokter. Dokter itu Isa. Dia. Orang ini, orang itu. Nah, kalau orang ini berarti dekat. Berarti kalau dia adalah dokter. Dia. Isaram, kesaram, josaram, ya. Dia adalah dokter. Isarami, orang ini adalah dokter. Isaimnida, ya. Isaimnida. Atau bisa juga kesarami kalau orang itu, ya. Atau bisa juga josarami, ya. Kesarami isaimnida, ya. Nih di sini. Kesarami isaimnida. Nah, kemudian lanjut kata negatif bukan benda, ya. Kata negatif bukan benda. Kata benda tambahkan i atau ga, tambahkan animnida. Animnida ini artinya bukan. Artinya bukan. Nah, contoh igosen 의자가 animnida. Ingat, bukan adalah animnida. Nah, karena ini huruf vokal, tambahkan ga. Tapi kalau konsonan, tambahkan i. Nah, ini vokal nih. Ini vokal. Igosen 의자가 animnida. Nah, kemudian yang kedua, 그것은 칠판이 animnida. Nah, karena ini konsonan, maka tambahinnya partikel huruf i. Nah, ini ga, ini vokal, ini konsonan. Animnida adalah bukan. Itu bukan papan tulis. 그것은 칠판이 animnida. Ini bukan kursi. 이것은 의자가 animnida. Artinya bukan. Nah, ini contoh ya. Nah, ini nanti sampai ini aja ya, karena waktunya udah hampir 1 jam. Nah, nomor 1. 이것이 칠판입니까? Benda ini apakah papan tulis? Kalau iya, jawab. 네, 그것이 칠판입니다. Ya, benda itu papan tulis.
Kalau tidak, anio, tidak. Kegosi cilpan animnida. Bukan, benda itu bukan papan tulis. Nah, kalau ya, jawab ne. Kalau bukan, jawab anio. Terus digabungin aja. Ya. Nah, kalau bukan, jangan imnida tapi animnida. Ini menandakan bukan. Kalau imnida ini artinya ya. Ne, gegosi cilpan imnida. Ya, benda itu papan tulis. Nah, kemudian anio, gegosi cilpani animnida. Nah, ini kesaramim nika, kesaramim nika, kesaramim nika, ne, gesarami, misalkan dokter, ya. Orang itu siapa? Oh, ini apakah itu orang, ya? Sorry. Kesaramim nika, apakah itu orang? Ye, ne, kesaram, kesarami imnida. Tulis ini. Nida. Kalau tidak, anio, kesarami hakseng. Kesarami hakseng, karena ininya anio, berarti animnida. Nida, ya. Anio gesarami hakseng animnida, ya. Nah, karena ini hakseng kasih i, haksengi. Anio gesarami haksengi animnida, ya. Gesarami imnika ne gesaramimnida. Anio, ya. Gesarami haksengi animnida. Nah, kemudian kebuni sajang nimimnika, orang itu apakah bos? Ya, ne gebuni berarti ditambahin lagi sajang nimnya di sini. Kebuni sajang nim. Sorry, sajang nim. Nah, ini kan konsonan. Berarti tambahkan i. Sajang nimi imnida baru. Sajang nimi imnida. Kemudian kalau bukan, anieo kebuni sajang nim anim nida. Nah, sajang nimi sajang nim mi. Nah, ini kan bukan, berarti tambahkan anim nida. Aduh, susah sekali. Anim nida. Oke teman-teman, gitu aja ya. Ini sekali lagi saya mohon maaf karena tulisannya jelek. Mungkin tidak dibaca ya, tidak bisa dibaca. Tapi kalau yang sambil mendengarkan mudah-mudahan paham ya. Ini memang susah sekali teman-teman nulis pakai pensil huruf Hangul itu. Apalagi pakai mouse, pakai keyboard ya. Teman-teman kalau pakai kertas, pakai ballpoint itu lebih enak, lebih gampang ya. Langsung ditulis di modul di sini apalagi ya. Jadi saya juga mengakui tulisan saya jelek kalau nulis di mengajar di sini di online gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini yang begitu panjang durasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.